Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Firdaus. Saya lahir dan dibesarkan di kota Jakarta. Tepatnya saya lahir 12 Mei 1964. Perjalanan hidup saya, pendidikan karir saya adalah awalnya adalah D3 FPTK IKIP Jakarta. Kemudian saya mendapatkan penugasan sebagai guru di SMA Negeri 1 Putus Sibau, Kalimantan Barat, mulai tahun 87, dan itu saya tekuni sampai dengan akhir tahun 91, di mana di dalaman tersebut tempat saya bertugas yaitu SMA Negeri 1 Putus Sibau. Perjalanan dari kota Pontianak menuju tempat tugas, kalau Sungai Kapuasnya lancar, sedang bagus, kurang lebih 1 minggu. Tapi kalau lagi musim kemarau bisa lebih dari 1 minggu. Itu saya alami sekitar kurang lebih hampir 5 tahun di pedalaman, dan tahun 92 saya beralih tugas ke Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. Kemudian perjalanan dari Kanwil Depdikbud masih sentralisasi. Di tahun 2000 terjadi otonomi daerah, maka pegawai pusat seluruh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilimpahkan menjadi pegawai pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, termasuk seluruh aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Sejak saat itu saya menjadi staf di Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta. Berlanjut 2002 saya mendapatkan tugas dimutasi ke Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta. Dan di 2004 saya diangkat menjadi Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian SMP di Subdis SMP Dinas Pendidikan Dasar. Selanjutnya di 2009 saya mendapatkan tugas menjadi Kepala Seksi Perencanaan Program dan Anggaran di Dinas Olahraga dan Pemuda. Dan 2009 hanya 3 bulan 20 hari saya di Dinas Olahraga dan Pemuda. Saat itu saya mendapatkan amanah menjadi Kepala Bagian Keuangan di Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan itu saya menempati jabatan Kepala Bagian Keuangan sampai dengan Februari 2014. Setelah itu saya mendapatkan tugas di Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang saya pegang sampai dengan akhir 2015. 2014 ya, 2014, maaf, 2014. Karena di tahun 2015, di Januari 2015 saya diangkat sebagai Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekda Provinsi DKI Jakarta. Itu saya pegang mendapatkan amanah selama 2 tahun sampai dengan akhir Desember 2016. Selanjutnya di awal Januari 2017 saya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah sampai dengan akhir Februari 2019. Dan di awal Maret 2019 saya mendapatkan amanah, mendapat tugas dari Pak Gubernur untuk menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang saya pegang sampai dengan saat ini. Oke. Pak, kalau pengalaman menarik Pak sebagai guru Putus Sibau seperti apa Pak? Ya, untuk menjadi guru SMA Negeri 1 Putus Sibau itu sebuah pengalaman yang menarik dan menjadi tantangan untuk anak-anak muda khususnya, bahwa Putus Sibau itu adalah bagian dari NKRI. Jadi Jakarta juga adalah bagian dari NKRI. Jadi ditempatkan dimanapun, kita sebagai anak muda, terutama anak muda Jakarta, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Termasuk apa yang saya alami, saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, yang jaraknya dari Pontianak mengelilingi Sungai Kapuas dari hulu sampai hilir. Yang tadi saya sampaikan, kalau Sungai Kapuasnya sedang bagus, airnya lagi bagus, itu mungkin perjalanan bisa lancar, ya kurang lebih 1 minggu. Oke. Karena dulu tahun 87 belum ada perjalanan lewat darat dari Pontianak ke Putus Sibau. Harus sampai perjalanan darat harus sampai dengan Sintang kalau nggak salah. Dari Sintang tetap harus dengan sungai juga. Kecuali juga ada pesawat saat itu 2000 tahun
87 ada pesawat dari Pontianak sampai Putus Sibo. Itu pun dengan pesawat kecil ya, pesawat perintis. Jadi hal yang menarik yang perlu saya sampaikan bahwa Putus Sibo adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya pikir anak-anak muda pengalaman untuk bekerja di seluruh Indonesia adalah sebuah pengalaman yang berharga yang bisa menjadi penambah semangat, dan itu yang saya alami sendiri ketika saya sampai di Jakarta. Saya merasakan beban tugas ini terlalu ringan dibanding ketika saya menjadi guru di pedalaman sana, karena di sana penuh dengan tantangan, hambatan, ujian, dan juga cobaan yang cukup tinggi, baik secara fisik maupun non fisik ya. Dan itu yang saya alami selama saya bertugas di Putus Sibo, dan itu menjadi pemicu dan pemacu saya untuk semangat untuk kembali bekerja di Jakarta yang saya anggap relatif dibanding dengan kondisi di pedalaman yang sangat jauh berbeda kondisi beratnya. Pak, kalau gaji di sana dulu berapa, Pak? Ya alhamdulillah, kalau gaji saat itu kisaran ketika saya datang, kalau nggak salah saya mendapatkan gaji 39.000 sekian lah gitu ya. Sampai saya akhir meninggalkan Putus Sibo tahun 92 awal itu masih sekitar 59.900 ribu rupiah gitu, kalau nggak hampir 60.000 lah. Dan saya benar-benar hanya menikmati gaji tok saja di sana, tidak ada tunjangan lain. Tapi alhamdulillah karena saya ada keahlian sedikit di kegiatan elektronika, ada kerja sampingan saya itu servis televisi, servis radio, tape recorder gitu ya. Itu yang menjadi sampingan saya manakala ada tetangga, dan itu pun tidak saya bebani, seikhlasnya saja. Termasuk saya mencoba membantu bagi masyarakat yang ingin memasang instalasi listrik. Jadi saya juga dibantu oleh anak-anak murid saya untuk memasang instalasi listrik, terutama untuk di sekolah yang kami tempati. Itu instalasi listriknya saya ingat saya yang pasang dengan anak-anak sekolah gitu, anak-anak murid saya, sehingga sekolah kalau malam terang benderang yang tadinya gelap gulita gitu. Kalau orang tua gimana, Pak? Mendukung nggak, Pak, Bapak tugas di Putus Sibo, Pak? Ya, kalau orang tua saya itu terutama yang laki itu memang mantan pejuang, jadi semangat juangnya itu ditularkan ke anak-anaknya, pantang menyerah gitu. Apalagi saya sebagai anak mudanya, anak laki-lakinya mendapat tantangan berangkat gitu. Kalau ibu memang jiwa seorang ibu yang selalu ingin dekat dengan anaknya, tapi doa ibu sangat mujarab memberikan keselamatan untuk anaknya di seberang sana gitu. Jangan lupa subscribe ya.